Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu, sudah siang, tapi saya mohon waktunya sebentar saja untuk menjelaskan sedikit tentang berbagi praktek baik saya yang sudah saya dapatkan ilmunya dari kemarin Batu, 4 hari di Batu di Hotel Zam-Zam, tentang 7 jurus BK hebat. Jadi di sini saya akan memaparkan OJL, on the job learning saya. Yang pertama adalah ini Ibu, Bapak, 7 jurus BK hebat itu terdiri dari 7 elemen yang istilahnya membantu kita, khususnya guru BK dan guru mapel nanti untuk mengenali anak-anak secara spesifik. Jadi mulai dari kenali potensinya, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan yang terakhir adalah menata situasi. Jadi untuk yang jurus 6 dan 7 itu adalah dukungan sistem bagi BK. Untuk yang lainnya 1 sampai 5 itu adalah ilmu kita atau jurus kita kepada anak-anak agar lebih mengenal anak-anak secara detail atau secara utuh. Next, Bu Ayu. Nah, ini OJL saya. Yang pertama sama dengan Bu Wiwi tadi, yaitu kenali potensi. Di sini kenapa saya memilih untuk kenali potensi? Yang pertama, dengan kita mengenali potensi anak, kita jadi mengetahui karakteristik dari masing-masing siswa kita. Karena setiap anak itu memiliki potensi yang beda-beda dan memiliki kecenderungan di berbagai hal yang berbeda. Dalam hal contohnya gaya belajar yang berbeda, mungkin kecerdasan majemuk yang berbeda, dan hal-hal yang lainnya. Nah, di sini saya mengimplementasikan sasaran di kelas 10 MPLB 2 yang terdiri dari 36 murid. Kami dari 7 jurus itu yang kemarin kami dapatkan adalah metode ARKA, menggunakan metode ARKA, dan hasilnya itu adalah murid dapat mengenali potensinya dikhususkan untuk kecerdasan majemuknya. Di sini saya kenali potensi dikhususkan untuk kecerdasan intelijensinya atau kecerdasan majemuk yang terdiri dari 8 jenis kecerdasan. Untuk yang kedua, yaitu OJL 2 saya mengambil kelola emosi. Kenapa? Karena anak-anak untuk emosinya memang peralihannya antara anak-anak ke remaja, jadi emosinya kadang tidak stabil, dan itu kita perlu melatih anak agar memiliki pengelolaan emosi yang bagus. Jadi tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga pintar untuk mengelola emosinya sendiri. Dan ini sasarannya sama Bapak Ibu. Saya adalah kelas 10 MPLB 2. Metodenya tetap memakai metode ARKA, dan hasilnya di sini murid mampu mengenali jenis-jenis emosi. Karena sebelumnya memang ada tanya jawab, emosi apa sih Nak? Ternyata anak-anak mengidentifikasikan emosi itu adalah emosi marah. Ternyata emosi itu kan ada banyak. Jadi ada emosi positif maupun emosi negatif. Dan selain mengenali jenis-jenis emosi, anak-anak juga diajarkan agar mampu mengendalikan emosinya masing-masing. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan latar belakang kenapa saya memilih 2 jurus itu, yaitu kenali potensi dan kelola emosi di kelas 10 MPLB 2. Next, Bu Ayu. Nah, ini saya sedikit menjelaskan tentang metode ARKA ya Bapak Ibu. Metode ARKA itu singkatan dari kepanjangan dari A-nya itu aktivitas, R-nya refleksi, K konseptualisasi, dan yang terakhir adalah aplikasi. Jadi awal pembelajaran, awal klasikal di kelas itu kita mengadakan aktivitas. Jadi aktivitas itu diawali dengan sebenarnya ice breaking, mengajak anak-anak untuk kembali on, maksudnya siap mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi kita
adakan aktivitas yaitu ice breaking itu tadi. Yang kedua adalah refleksi. Dari aktivitas atau ice breaking itu kalian mendapatkan apa? Jadi materi pematiknya kita letakkan di refleksi. Baru setelah itu konseptualisasi, memaparkan apa sih sebenarnya hari ini kita mau belajar tentang apa, yaitu pemaparan teori atau materi. Dan yang terakhir adalah setelah kalian mendapatkan teori itu, materi itu, kita aplikasikan ke kehidupan pribadinya masing-masing. Jadi selanjutnya ya seperti ini contohnya. Untuk implementasi jurus 1 hanya saya mengajak ice breaking terlebih dahulu kepada anak-anak. Biasanya saya mengajaknya dengan tepuk semangat atau dengan menyanyikan yel-yel seperti itu. Jadi menumbuhkan istilahnya afirmasi positif kepada anak-anak agar mereka siap untuk belajar. Yang kedua aktivitasnya adalah mengerjakan tes kecerdasan majemuk. Saya memilih di sini adalah tes Aku Pintar karena saya merasa di tes Aku Pintar itu satu tesnya sangat interaktif karena anak-anak di situ bisa mengerjakan secara langsung dan secara langsung bisa mengetahui hasilnya. Nah, yang kedua adalah refleksi. Dari itu tadi pengalaman mengerjakan kecerdasan majemuk di Aku Pintar, anak-anak jadi tahu, oh saya termasuk ke dalam apa? Contohnya mungkin kecerdasan linguistik atau intrapersonal atau dan lain-lain. Setelah itu anak-anak saya kumpulkan menjadi beberapa kelompok menurut kecerdasan masing-masing anak-anak. Jadi mereka diskusi jadi kelemahan dan kesamaan dari berbagai kecerdasan itu tadi. Terus tentang konsep, setelah itu saya menjelaskan tentang konsep materi potensi dan kecerdasan majemuk menggunakan media PowerPoint. Setelah itu aplikasinya, anak-anak setelah mendapatkan konsep itu tadi, mereka mengerjakan LKPD yang tentang rencana strategi pemilihan karir yang sesuai dengan karakteristik mereka, sesuai dengan kecerdasan majemuk mereka. Selanjutnya, nah, diperoleh untuk hasil di kelas 10 FLB2 itu terdiri dari intrapersonal 13 anak, interpersonal 8 anak, logika matematika 6, kinestetik 5 anak, musikal 2, naturalistik 3, linguistik 3 murid, dan yang terakhir adalah visual spasial 1 murid. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu, saya memilih kelola emosi. Jadi latar belakangnya tadi ya, anak-anak diharapkan tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga pintar untuk mengelola emosinya atau mengekspresikan emosinya secara bijak dan baik. Di sini pembelajaran sosial emosional atau yang sangat terkenal dengan singkatan SEL, itu tujuannya biar murid nggak cuma pintar itu tadi, tapi juga sadar dan tenang. Yang kedua tujuannya adalah membekali siswa dengan keterampilan mengenali. Jadi apa yang saya rasakan itu apa sih emosi hari ini, dan menerima. Setelah kenal mereka menerima, setelah menerima mereka bisa mengelola itu dengan baik. Nah, ini kami kenalkan kepada anak-anak bahwa emosi itu tidak hanya emosi marah, tapi emosi itu terdiri dari berbagai macam. Ada 2, yaitu emosi negatif seperti sedih, kecewa, seperti itu ya contohnya Bapak Ibu. Kalau emosi positif seperti senang, rasa bersyukur, seperti itu, bersemangat, excited, dan lain-lain. Mereka dikenalkan dengan jenis emosi itu tadi. Nah, salah satunya dengan mengenal, ya, jadi dia mengenal dan memahami. Dan yang selanjutnya adalah mengenalkan kepada anak-anak salah satu teknik mengelola emosi. Salah satunya adalah dengan teknik stop yang sama dengan Kuniken tadi. Yaitu sebenarnya teknik stop itu adalah teknik relaksasi ya untuk mengelola emosinya anak-anak. Yang pertama adalah berhenti sejenak. Kita kenali dulu emosi kita apa, kita memahami, baru kita berhenti sejenak untuk jeda dan take a breath, itu ambil nafas, mengobservasi apa yang kita rasakan, tubuh yang kita rasakan,
dan proses itu kita ulangi. Jadi untuk teknik stop itu tidak hanya satu kali ambil napas keluarkan, tidak seperti itu, tapi berkali-kali 2-3 kali yang sampai mereka tenang atau bisa mengendalikan emosinya dan mengenali emosinya itu. Nah ini Bapak Ibu, pentingnya mengelola emosi. Yang pertama adalah mengurangi risiko mengalami gangguan mental, karena isu gangguan mental itu sangat sekarang lagi tren ya untuk anak-anak kita, siswa-siswa kita. Jadi kita sangat penting untuk mengajarkan anak betapa pentingnya mengelola emosi. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketika kita emosi kita stabil, kita bisa mengendalikan, kita bisa mengambil keputusan dengan bijak. Yang ketiga adalah peningkatan produktivitas, dan yang terakhir adalah mampu berkomunikasi dengan baik dan menjaga hubungan harmonis. Yang pada dasarnya kita semua adalah makhluk sosial, jadi kita tidak mungkin kita marah terus marah-marah kepada orang lain, kan tidak bijak. Nah, seperti itu. Next. Nah ini untuk implementasi jurus 2, saya aktivitasnya sama, yaitu mengajarkan untuk ice breaking dulu, kita relax dulu. Habis itu saya ajak anak-anak untuk menggambarkan emosi yang dirasakan sekarang dengan menggunakan aplikasi Emotion Well and All the Feel. Yang kedua, setelah mereka menggambarkan emosi yang mereka rasa di hari ini pada saat di kelas, saya mengenalkan, kita merefleksi sama-sama apa sih sebenarnya macam-macam emosi itu tadi dengan menggunakan media roda emosi yang sudah tadi saya paparkan itu tadi, terdiri dari 6 tadi yang ini Bapak Ibu. Yang ketiga, setelah refleksi saya mengajar konsep, yaitu saya mengajarkan tentang materi kenali emosi dan mengelola emosi dengan baik menggunakan media PowerPoint. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi adalah mengerjakan umpan balik setelah anak-anak menggambarkan emosinya, setelah anak-anak mengetahui cara mengelola dan mengaplikasikannya kepada dirinya masing-masing. Nah, ini salah satu dokumentasi yang saya lakukan di kelas. Anak-anak yang pertama adalah menggambarkan emosinya. Yang kedua saya ajak untuk teknik stop tadi untuk relaksasi. Dan yang ketiga adalah pemaparan materi melalui PowerPoint. Dan yang terakhir adalah mereka menggambarkan lagi setelah mengetahui materi itu tadi. Nah ini yang digambarkan anak-anak, salah satu contohnya. Oke, kesimpulan dari OCL hari ini yaitu untuk yang kenali potensi, diharapkan murid dapat mengenal potensi yang dimilikinya, yaitu bakatnya apa, minatnya apa, dominan kecerdasan majemuknya di apa. Diharapkan nanti mereka mampu mengembangkan potensi itu dan mampu menentukan atau merencanakan karir ke depan mereka agar mereka sukses di masa depan sesuai dengan karir impian mereka masing-masing. Untuk yang mengelola emosi, yaitu tadi murid bisa mengenal emosinya, mengenali, memahami, dan mampu mengelola. Serta untuk di kelas, jadi ketika di kelas kalau emosinya anak-anak stabil, mereka happy, semangat untuk menerima pelajaran, akan diharapkan di kelas menjadi kelas yang menggembirakan atau menyenangkan. Jadi mereka akan semangat untuk datang ke kelas atau datang ke sekolah. Itu saja yang mungkin saya bisa paparkan mengenai OCL saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.